wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Amelia dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi dengan NIM 20093081212010. Di sini saya akan membahas tentang beberapa materi yang terkait dengan etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis dalam pemasaran, etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi, etika bisnis dalam manajemen produksi, etika bisnis dalam bisnis global, dan etika bisnis dalam teknologi informasi, dan etika bisnis dalam budaya organisasi. Berikut ini penjelasannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi tentang etika bisnis, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang apa sih itu etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Jadi, ketika dalam perusahaan menerapkan etika yang baik, maka pasti perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik. Materi yang pertama adalah etika bisnis dalam pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Salah satu hal yang cukup krusial terkait etika yakni bagaimana suatu perusahaan mempraktikkan etika dalam marketing ataupun perusahaan. Dapat dikatakan krusial karena marketing menyangkut bagaimana perusahaan bersaing dengan kompetitor atau pesaing bisnis yang memiliki produk barang atau jasa yang serupa. Bagaimana juga dalam perusahaan dapat menginformasikan keunggulan-keunggulan produknya dan bagaimana perusahaan dapat mempertahankan pelanggannya. Aktivitas pemasaran didasari pada etika dalam boran pemasaran. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk. Yang kedua, etika pemasaran dalam bentuk harga. Yang ketiga, etika pemasaran dalam konteks distribusi. Dan yang keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi. Dalam berbisnis juga memiliki tanggung jawab etis untuk merancang, memproduksi, dan mempromosikan produknya dalam cara yang menghindari timbulnya bahaya bagi konsumen. Adapun cara dalam melakukan promosi dan pemasaran dalam etika bisnis, yaitu menciptakan persaingan yang sehat, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan, mempertahankan jati diri, dan menuangkan dalam hukum yang positif. Materi yang kedua adalah etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk memberikan keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Akuntansi seringkali dinyatakan sebagai bahasa perusahaan yang berguna untuk memberikan informasi yang berupa data-data keuangan perusahaan yang dapat digunakan guna pengambilan keputusan. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi diperlukan oleh berbagai pihak, baik dari kalangan internal maupun dari luar organisasi yang menyelenggarakan akuntansi tersebut. Adapun tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntansi manajemen yaitu pertama perencanaan, yang kedua pengevaluasian, yang ketiga pengendalian dan pelaporan eksternal. Dalam manajemen keuangan dan akuntansi juga memiliki beberapa kriteria standar etika untuk manajemen keuangan, antara lain seperti kompetensi kerahasiaan, integritas, dan objektivitas. Materi yang ketiga adalah etika bisnis dalam manajemen produksi. Dalam proses produksi, pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperolehnya, termasuk salah satunya mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen. Oleh karena itu, etika produksi dalam hal ini adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Untuk mengetahui produksi, perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan usaha agar dapat mencapai tujuan.
sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Adapun beberapa tujuan produksi antara lain memperbanyak jumlah barang dan jasa, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban, mengganti barang-barang yang rusak atau habis. Manajemen produksi sangat terkait dengan keputusan mengenai proses produksi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen produksi, di antaranya division of labor atau pembagian kerja, yang merupakan faktor pembagian tugas dan tempat sehingga produk yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterima baik di pasar. Materi yang keempat adalah etika bisnis dalam bisnis global. Bisnis merupakan unsur penting dalam masyarakat di mana hampir semua orang terlibat di dalamnya dalam lingkungan yang besar, dan negara pastinya terlibat dalam proses bisnis yang terjadi. Bisnis global juga terdiri dari transaksi yang dirancang dan dilaksanakan di perbatasan nasional untuk memuaskan tujuan individu, perusahaan, dan organisasi. Adapun dampak globalisasi terhadap organisasi seperti pengubahan struktur organisasi, pemberdayaan pegawai, dan organisasi yang datar semakin menjadi normal umum. Selain dampak, adapun beberapa tantangan dalam bisnis global. Yang pertama, tantangan demokrasi dan budaya. Tantangan ini menyangkut pertambahan penduduk serta usia penduduk tersebut saat ini dan yang akan datang karena setiap negara pasti memiliki demokrasi yang berbeda-beda. Yang kedua, tantangan lingkungan. Contohnya, seperti tantangan ini bersangkutan pada lingkungan, masalahnya berupa polusi udara yang mempunyai efek pada penyakit sehingga banyak dana yang dikeluarkan untuk mencegah dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga, tanggung jawab dan etika tantangan sosial. Pada bagian ini, perilaku bisnis harus menjaga etika baik dalam perusahaan yang berhubungan dengan karyawan maupun di luar perusahaan yang berhubungan langsung dengan konsep akhir, konsep saingan maupun stakeholder dari perusahaan lain. Yang keempat, tentang teknologi. Seperti yang teman-teman tahu, dunia ini memiliki teknologi yang sudah berkembang dan tentunya teknologi yang sekarang ini digunakan mungkin 1 atau 2 tahun lagi teknologi tersebut sudah tidak digunakan lagi. Dan ini menjadi tantangan bagi para pelaku bisnis internasional. Etika menjadi titik sentral dalam setiap kegiatan bisnis yang berskala global karena bisnis tidak cukup dijalankan berdasarkan transaksi yang diikat oleh kontrak-kontrak formal dan legal saja, tetapi juga perlu dilandasi oleh rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam proses transaksi tersebut. Dengan demikian, tanpa etika tidak ada rasa saling percaya. Materi yang kelima adalah etika bisnis dalam teknologi informasi. Etika bisnis dalam teknologi informasi adalah suatu pemikiran kritis mendasar tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau kelompok organisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menggunakan teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Bisnis di bidang teknologi informasi ini memiliki tujuan dan format yang sama dengan bisnis di bidang lainnya. Perbedaannya hanyalah objek bisnisnya, yaitu teknologi informasi bisnis. Di bidang teknologi informasi juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan yang dilakukan. Pengaruh etika bisnis dalam teknologi informasi yaitu tidak menyebar pemberitaan yang tidak benar, sebab sebagai pembaca yang beretika, kita harus lebih cerdas dalam memilih informasi dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Yang terakhir adalah etika bisnis dalam budaya organisasi. Etika bisnis dalam budaya organisasi merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat.
Adapun juga beberapa fungsi bisnis dalam budaya organisasi. Salah satunya adalah organisasi etika bisnis dapat membentuk suatu nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan suasana hubungan yang adil dan sehat, baik itu dengan sesama rekan kerja maupun konsumen. Dan sebagai penentu batas-batas tingkah laku dalam arti memastikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang dilihat baik dan tidak baik, serta menambah perasaan jati diri dalam suatu organisasi dan para anggotanya. Apa sih hubungan etika bisnis dalam budaya organisasi? Hubungan etika bisnis dalam budaya organisasi adalah cara pandang secara filosofis yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran moral yang absolut atau mutlak. Kebenaran harus selalu disesuaikan dengan budaya di mana kita menjalankan kehidupan sosial kita, karena setiap komunitas sosial mempunyai cara pandang yang berbeda-beda terhadap kebenaran etika. Apa hubungan etika bisnis dalam budaya organisasi? Ketika seseorang dan etika bisnis adalah salah satu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya saling berkaitan dalam mempengaruhi perilaku antar individu maupun kelompok, dan kemudian menjadi perilaku organisasi yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.